Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 kali ini kita akan bareng berlatih persiapan BTS ya. Ini dari nomor 1 pertanyaannya di lereng gunung ini ya. Ini ada di lereng gunung, kemudian di puncak ya. Kemudian di sini ditanyakan adalah mengenai apa ini? Selisihnya. Jadi kalau kita hitung selisih, cukup dikurangkan dari lereng sama puncaknya. Jadi kalau selisih, maaf tulisannya agak jelek. Di sini menjadi 22 dikurangi negatif 5. Hasilnya adalah kalau min sama min, ya, misalnya kita ganti warna, kita cek apakah ada warna lain? Enggak, oke. Cukup dengan warna ini saja. Ini menjadi 22 ditambah 5 jadi 27. Kesimpulannya adalah selisih suhunya yaitu 27 derajat Celcius. Oke, ini yang nomor 1. Jadi kalau ini kayaknya nggak terlalu sulit ya. Kita lanjut di nomor 2. Kita enter. Coba. Terdengar suara klik-klik gitu ya. Oke. Nah, lihat. Kita balik dulu sehingga kita bisa ke nomor 2. Oke, kita hapus. Kita untuk selesaikan yang nomor 2. Kita mau pakai tinta warna kuning lagi di sini. Oke, siap ya. Diketahui bilangan positif ya, bilangan positif. Coba perhatikan nih. Bilangan bulat positif. Pertanyaan bilangan bulat positif P2869 itu 2869 EF. Jadi kalau kita baca itu kemudian Q 312 DEF, R-nya 985 DE. Baik DEF mewakili suatu angka. Berarti ini enggak terlalu pusing. Berarti dari sini bilangan P itu 286 ribuan ya kan, itu jatuhnya. Kalau Q adalah 312 ribuan. Kalau yang R ini beda ya. R nya ini kan hanya ada 985 DE, berarti ini hanya 5 bilangan. Kalau 5 bilangan berarti dia hanya R hanya 98 ribuan. Dari sini kita tahu urutan dari yang terbesar adalah Q. Itu terbesar ya, karena 312 ribuan ya, itu kurang panjang dikit. Kemudian ini yang nomor 1, urutan 1 yang terbesar. Urutan keduanya adalah P karena 86 ribuan. Yang urutan ketiganya adalah R, gitu urutannya. Ini urutan dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke, bisa dipahami ya ini ya. Oke, kita kalau sudah paham, kita bersihkan biar nanti di nomor 3-nya lebih bersih. Oke, kita pilih nomor 3. Kita pindah mana nih? Oke. Lihat di nomor 3 kita pakai pensil lagi aja. Oke. Nomor 3. Maaf ya, ada suara motor, suara orang nyapu karena bikinnya pagi hari. Urutan turun dari pecahan 48%, 0,375, 450 per mil dan 5/6. Kalau ngurutin pecahan itu lebih enak kalau kita buat menjadi desimal ya, menjadi desimal. Perhatikan kita dari yang pertama kurang ini ya, agak kurang ini. Oke,
Urutan pertama 48%. Itu kan otomatis 48 per 100 ya. Kalau per 100 itu dua angka di belakang koma. Nah, ini. Kemudian 0,375 itu udah desimal, sehingga langsung saja 0,375. Ternyata ini 3 angka ya. Jadi ini kalau perlu berarti ini dibuat 3 angka juga, dikasih tambah 0 gitu. Kemudian 450 per mil, mungkin ini yang baru bagi anak-anak kelas 7. Kalau per mil itu artinya per 1000. Jadi 450 per 1000 atau 0,450. Angkanya semakin jelek nih terusnya. Kemudian yang ini adalah 5 per 6. Berapa kita bagi bersusun? 5 bagi 6 0 ya. Karena kurang berarti pasti 0, kita 50 bagi 6 itu 8, yaitu 48. Kita kurangi lagi, 20 bagi 6 itu 3, itu 18. Kurangi lagi, 20 lagi. Oh, berarti ini 0,23. Jadi ini 0,833. Pertanyaannya adalah urutan turunnya. Urutan turun. Kalau urutan turun berarti dipilih dari yang terbesar. Yang pertama berarti terbesarnya 0,833 atau 5 per 6. Kemudian yang lebih kecil dari ini, yang kedua adalah 0,480 ya, 48%. Kemudian yang urutan ketiga adalah 0,450 atau 450 per mil. Kemudian yang keempat adalah 0,375 itu. Nah, seperti pembahasan nomor 3. Kita lanjut, kita bersihkan untuk bisa di nomor 4. Oke, kita klik lagi soal nomor 4 seperti apa sih? Itu. Ini dia soal nomor 4. Oke, kita baca dulu lagi, kita baca. Diketahui, oh ini ada yang A negatif 40 dan 103, B-nya negatif 33 dan 93, C-nya negatif 23 dan negatif 86. Selisihnya 63 siapa ya? A, B, atau C? Kita lihat. Kita coba yang A dulu, berarti 103 dikurangi negatif 40. Ini selisihnya 143, berarti salah ya. Kalau yang B kita cek 93 dikurangi negatif 33. Berarti ini maaf ya, angka 3-nya nggak benar. Berarti 126. Karena kan min sama min jadi plus ya. Kita lihat yang ini, yang C. Kalau udah A, B salah berarti otomatis yang C sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Kita ini negatif 86. Aduh, keklik ya, maaf. Dikurangi negatif 23. Berarti kan negatif 86 ditambah 23. Hasilnya adalah negatif 63. Jadi inilah yang selisihnya negatif 63 atau 63 gitu ya. Jadi jawabannya kita pilih yang C. Ini pembahasannya kayak kurang sempurna ya. Jadi sebenarnya ketika selisih itu yang besar dikurangi yang kecil nih. Jadi ini malah yang kecil dikurangi yang besar. Kita ganti ya, maaf ya. Kita revisi. Pakai juga manusia. Ternyata mohon maaf, ini lalai. Jadi kalau selisih itu yang besar dikurangi yang kecil, mohon maaf. Jadi negatif 23 ditambah 86, jadinya 63 gitu. Oke, paham ya di sini ya. Kita bersihkan kalau sudah. Kita ke nomor 5. Kita cek soal nomor 5.
Kita kerjain lagi. Sebuah buku ketika dibuka ternyata jumlahnya 23. Kalau buku itu biasanya yang kiri sedikit, yang kanan yang selisih 1 ya, misalnya halaman 2 dan 3 atau 1 dan 2 seperti itu. 23. Kita cek aja 23. Berarti di kiri halamannya berapa, di kanan halamannya berapa. Ini udah kelihatan ya, kalau dibagi 2 kan 11 ya, 11 lebih, berarti ini otomatis 11 dan 12 gitu. Ini gampang, ini anak-anak pasti bisa. Kita bersihkan. Oke, kita lanjut di nomor 6 ya. Oh ya, benar-benar berisik ya. Oke, kita nomor 6. Wow, soalnya panjang kayak sepur ya. Ini 24 tambah 72 bagi negatif 12. Duh, kok nggak rapi nih nulisnya? Iya, karena ini benar-benar Pak Kat baru pertama kali pakai ini, perangkat ini. Ini 24, ada pembagian kita selesaikan dulu. Berarti hasilnya adalah negatif 6 ya, 72 bagi negatif 12. Kemudian ini dikalikan hasilnya adalah negatif 6 juga. Berarti ini hasilnya adalah 18 dikurangi negatif 6. Kalau min 6 kan plus ya, sehingga ini menjadi 18 plus 6, atau hasil akhirnya adalah 24. Oke, mudah sepertinya. Kita lanjut aja, kita bersihkan. Kita ke nomor 7. Wow, soalnya panjang banget. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar skornya 4, salah negatif 2, tidak dikerjakan negatif 1. Arda menjawab 37 soal. Coba kita cek ya. Tadi kan soalnya ada 40. Dikerjakannya kan 37 itu hanya betul ini ya, benarnya 31. Benar itu dapat poin 4 ya. Berarti dia kalau benar 31, salahnya adalah 6, negatif 1, negatif 2. Maaf, ini 124, ini negatif 12. Ada yang nggak dikerjakan ternyata ya, berarti tidak dikerjakan. Misalnya ini yang tidak dikerjakan ada 3, yaitu 3 kali negatif 1, negatif 3. Jadi skor Arda, kalau kita skornya Arda, sebenarnya pengen tulisannya bagus di sini, tapi ternyata belum bisa. 124 tambah negatif 12 tambah negatif 3, berarti ini hasilnya yang ini 112 tambah negatif 3, hasilnya adalah 109. 0 ya ini ya, 109. Oh, ternyata kita pakai penghapus, coba biar rapi. Bentar ya, kita hapus dulu deh. Nah, oke, saya rapikan. Ini lupa deh. Bentar, tadi mana penghapusnya? Lupa tadi, belum di ini. Ini juga kurang rapi ya ini ya. Oke, kita hapus dulu. Ini kita hapus. Yang ini tadi berapa namanya?
Yang ini tadi 100. Salah ya? Salah. Gimana tadi? Maaf, ini 112. Oke. 112. Hasilnya adalah 109. Biar kalau di screenshot jadi bagus. Ini ada yang nggak rapi lagi nih. Ya. Tak rapikan biar kalau kalian screenshot nanti bagus. Ya mesti lebih bagus, nggak bagus-bagus banget. Nah tulisannya ini kan ya kurang rapi. Dah kayak gitu ya yang nomor 7 ya. Monggo kalau mau di screenshot 3, 2, 1. Oke ya. Udah cukup, kita lanjut di nomor 8 kan? Oke, kita nomor 8. Pilih dulu deh. Aku Ramadan. Nih, mengkirim, Mbak, mengkirim. Mungkin nungguin syuting nih. Oke. Kita lanjut. Tuh. Bentar. Kita pilih dulu pensilnya. Oke. Kita cek ya. Ini ganti cinta enggak kok. Nih. Meja-meja belajar di kelasku disusun dalam beberapa baris yang sama. Mejaku pada baris keempat dari depan. Berarti kayak gini ya. Kita buat ilustrasinya. Keempat ya. 1, 2, 3. Keempat dari depan. Ngaku. Kemudian nomor 3 dari belakang. Berarti tinggal tambah 2 lagi. Duh, mejanya melayar deh. Ini ya. Nomor 4 dari depan 1, 2, 3, 4. Kemudian nomor 3 dari belakang 1, 2, 3. Di mana itu? Di kanan masih ada 4. Oh, di kanan berarti sini. 1, 2, 3, 4. Kemudian di kiri masih ada 1. Oh gitu. Udah ketebak ya. Berarti ini tinggal kita lengkapi aja mejanya. Ketahuan. Segini ada 6. Atau berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus untuk mendatarnya ada berapa ini? Oh, ini mah copot 6. Totalnya adanya 6 kali 6. 36 mejanya di kelas. Muridnya banyak banget. Tuh. Paham ya? Boleh di screenshot. 3, 2, 1. Oke. Kita lanjut. Kita akan lanjut di nomor 9. Oh, ini hal yang baru ini. Nomor 9 untuk anak-anak hal yang baru. Maaf ya, ada motor lewat lagi. Jika operasi tanda pagar, berarti kalikan bilangan pertama. Nanti ini kayak definisi terserah yang buat soal ya. Nih, pertanyaannya adalah apa sih ini? Pertanyaannya negatif 7 tanda pagar lipat. Harus ikuti aturan kalikan bilangan pertama dengan kedua. Berarti negatif 7 dengan bilangan kedua. Lalu tambahkan dengan 3 kali bilangan kedua. Oh, ini berarti negatif 35, ini 15. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah negatif 20. Nah, kayak gitu aja. Boleh di screenshot 3, 2, 1. Cekrek. Oke, kita bersihkan lagi. Kita ke nomor 10. Kita ke nomor 10. Kita sampai di nomor 10. Ini materinya adalah pecahan ya. Pecahan 3,5 tambah
22/5 dibagi 1/5, berarti ini 31/2. Ini lumayan bagus nih tulisannya. Baik, tambah 22. Kalau pembagian kan dibuat pecahan ini ya, pecahan biasa ya. Jadi ini 5 kali 2 tambah 2, 12/5 dibagi 1/5 itu 6/5, karena 5 kali 1 tambah 1. Ini kita dapat 5,5 kali 5/6. Kita coret ya, ini bisa dapat 1, 1. Kemudian ini kita coret nih 2, ini 1. Ternyata hasilnya adalah 3,5 ditambah 2 atau 5,5. 5,5 bentuk lainnya adalah 11/2 ya. Bebas nih, boleh ini boleh ini, tergantung kalau pilihan ganda nanti soalnya seperti apa, tergantung soal yang muncul begitu. Kita lanjut lagi. Kalau udah boleh di screenshot. 3, 2, 1 sekrek itu ya. Oke, sampai di nomor 10 nanti lanjut apa enggak? Ini sudah 20 menit, tapi kita coba lanjut. Semoga hasilnya lancar. Kita di nomor 11 ya, nomor 11. Oke, soalnya ada 2 nih. Sebutkan satu pecahan yang terletak antara 4/7 dan 3/5. 11A ya, 4/7 dan 3/5. Nah, ini kita kalau menentukan yang di antara dua pecahan ini harus disamakan dulu penyebutnya. Antara 7 dan 5 lebih cepatnya dikali silang dia. Jadi ini kali aja. Kali. Sehingga 4 kali 5 itu adalah 20. 7 kali 5 35 ya. Kemudian 3 kali 7 itu 21. Ininya 35. Nah, kalau ternyata setelah disamakan penyebut nggak ada celahnya, kan nggak ada nih di antara 20 dan 21 nggak ada. Kita kalikan 2, coba ya. Kita kalikan 2 itu menjadi 40/70. Kalikan 2/2 ya maksudnya ya, bukan 2. Ini 42/70. Ini. Sehingga dari sini tengah-tengahnya satunya udah ketemu. Bisa disisipi 41/70. Kalau yang B pertanyaannya 3 pecahan antara 4/7 dan 3/5. Nah, 4/7 sama 3/5 tadi udah bisa ini ya, kayak diubah ke sini ya. Jadi 20/35 sama 21/35. Ini nggak ada celahnya, kita kali 2 jadi 40/70 dan 42/70. Ini celahnya cuma 1, padahal mintanya 3. Nanti kali 2 lagi 80 kali 2/2 ya maksudnya ya. Ini kemudian 84/140. Nah, ini udah ketahuan ya. Celahnya ada 3, yaitu 81/140. Kemudian 82/140. Kemudian 83/140. Kayak gitu. Ini yang nomor 11. Paham ya? Kita boleh dicekrek 1, 2, 3 cekrek. Oke. Kita bersihkan. Kemudian kita beralih di nomor 12. Berapa menit ini sudah? 24 menit nih baru nomor 12. Kita coba nih nomor 12. Habis nomor 12 nanti biar di render dulu ya. Takutnya rendernya nanti lama. Nanti terus lanjut di video berikutnya, tapi nanti biar videonya nggak kayak terlalu panjang durasinya. Nomor 12. Pada sebidang tanah sepertiga ditanami jagung nih. Kemudian 1/4 ditanami sayuran. Selebihnya kedelai.
Oh gitu ya, sepertiga seperempat. Oke, berarti ini lebih mudahnya kalau pakai ilustrasi aja tanahnya. Iya, tanah yang sepertiga ditanami jagung. Wow, gini ya, sepertiga ini jagung. Oke, kemudian seperempat lainnya, ini seperempatnya gimana? Seperempatnya ya kita ini ya, pakai tinta yang beda coba. Gimana? Pakai pink. Nah, pakai oranye deh. Nah, tanahnya sama. Aduh, anggap aja tanahnya sama ya, ini maksudnya pakai sama. Kita bagi 4, kita tegak aja. Jadi jeleknya. Yang ini adalah ditanami sayuran. Sisanya kedelai, berarti ini sisanya. Nah, ini kan pecahannya biar konsisten kan, kita ini aja. Kan seperempat sama ini bisa kita bagi juga ya. Ini ternyata bagi 2 untuk memudahkan aja. Oke. Nah, gitu ya. Jadi ternyata yang ditanami sayuran itu ini segini. Berarti ternyata pecahannya sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6 per 12 gitu. Yang tersisa ada berapa, ini kita pakai tinta lagi yang beda, pink mungkin. Inilah yang ditanami kedelai, tak tulis kaya, kedelai itu. Kalau yang ditanya cuma seluruhnya ada, ternyata ada 12 peta, dibandingkan yang ditanami kedelai cuma 5 gitu. Kalau kita itu mah tintanya nggak mendukung untuk mata ya, ini ya, ringnya 12 kali, ini coret-coret ya, 960. Nah, terus gitu, tinggal dikalikan aja ini berapa tuh, coba ya, barangkali ada yang lupa perkalian. Kita pakai tinta yang jelas. Oke, 960 kali 12, 0, 12 nyimpen 1 berapa, 19, kemudian kali 1 semua 0, 6, 9. Waduh, player deh. 0, 2, 15, 1, 11, 11, 5, 20. Oh, gitu sih. Ketemu ya. Ini ternyata luas seluruhnya. Ini udah hampir 30 menit, sampai 12 dulu ya, nanti dilanjut di video berikutnya. Silahkan di-subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh iya, oke, kali ini kita lanjut di nomor 13 ya. Kita selesaikan nomor 13. Ini juga kalau anak-anak pernah baca yang di kemarin tuh ada ya, di video beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar Juli. Bentuk pecahan biasa dari 0,2222 nggak habis-habis. So ini ada 3 ya. Kita selesaikan dulu dari yang 13A. Coba ya, kita ini kita pakai di sini 13A, kita pakai 0,222. Ini caranya kalau cuma satu berulang cukup 10T gitu. 10T adalah artinya 10T itu misalnya ini T ya, kita misalkan ini T, yang ini ya, maksudnya yang ini ya, ini sebagai T. Jadi kalau kali 10 kita dapatkan 2
0,222 gitu. Kemudian kalau T saja berarti 0,222 dan seterusnya. Sehingga kalau dikurangi kan T-nya 10, ini T-nya 1. T-nya tinggal 9T. Aduh, tulisannya semakin jelek ya. Sama dengan 2, berarti T-nya adalah 2/9. Jadi ternyata 0,222 itu adalah T dan nama bentuk bacaannya adalah 2/9. Kita lanjut ya. Sekarang yang B ini, semoga tulisannya lebih bagus nih. B 0,27. Nah, kalau T tadi cuma 1 berulang kan 10T. Nah, kalau 2 berulang berarti 100T itu. Jadi kita pakai di sini 100T sama dengan, berarti kalau kali 100 geser 2 angka menjadi 27,27, 27 dan seterusnya, nggak habis-habis. Kalau T sendiri tadi adalah 0,2727 dan seterusnya. Sehingga kalau kita kurangi ini 99T sama dengan 27 ya. Karena ini komanya kan kurangi koma sama habis. Sehingga T-nya adalah 27/99. Ini bisa disederhanakan dibagi 9 semua. 3/11 itu ya. Sekarang yang 13C 4,74 ini yang berulang cuma belakangnya aja ya. Jadi kita mikirkan yang 0,7474 aja. Jadi kita pikirkan dulu 0,74 yang nggak habis-habis itu ya, dan seterusnya. Ini sebagai T. Ingat kalau berulang 2 berarti kita pakai 100T, yaitu 74,7474 ya. Kemudian T-nya tadi adalah 0,7474 dan seterusnya. Jadi kalau kita kurang ini menjadi 99T, itu tinggal 74 ya toh. T-nya adalah 74/99. Ini nggak bisa dibagi 3 ya atasnya ya, karena itu kan 0,7474 itu udah jadi 74/99, maka kalau 4,7474 dan seterusnya nggak habis-habis adalah 4/74/99 begitu. Oke, bisa dicekrek 1, 2, 3 cekrek. Kita bersihkan lagi. Oke ya. Kami bersihkan, kita lanjut di nomor 14 ya, 14 maaf. Kita lanjut ke nomor 14. Oke. Kita pakai pensil lagi aja mengerjakannya. Oke. Perhatikan nih, seorang dokter memberikan 40 tablet pada seorang pasien. Tiap hari pasien harus minum 1/4. Berarti habis berapa hari kan? Nah, ini cukup dibagi aja, 40 dibagi 1/4. 40 itu kan 40/1 ya kan? Kemudian 1/4 kan 4 kali 1 tambah 1 berarti 5. 5/4. Kalau bagi kan kali silang ya, berarti 40/1 kali 4/5. Bisa disederhanakan, ini 8. 8 kali 4 berarti 32. Jadi obatnya habis 32 hari. Boleh dicekrek? 3, 2, 1 cekrek. Oke, tak bersihkan dulu. Oke, kita lanjut di nomor 15. Oke, kita pakai pensil lagi warnanya. Nah, sekarang nomor 15. Perhatikan 2/3 pangkat 4. Oke, ini yang pada lupa semoga ingat ya. Pangkat 4 berarti cukup sama, artinya 2/4 dibagi 3/4.
2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kemudian 3 pangkat 4 itu 3 kali 3 kali 3 kali 3 gitu. Tulisannya agak bagus ya ini. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 begitu. 3 kali 3 9 kali 3 27 kali 3 81. Jadi ini hasilnya. Menurut di foto 3 2 1 cekrek. Agak cepet ya biar videonya nggak kepanjangan. Kita bersihkan. Kita lanjut di nomor 16. Pakai pensil lagi. Oke. Hasil dari inat ya. Kalau 8 itu kan 2 pangkat 3 ya kan. Itu harus hafal di luar kepala. Sehingga soal ini artinya adalah 2 pangkat 3 kemudian dipangkatkan 4 kali 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 7. Kalau pangkat kan dikalikan pangkatnya. 3 kali 4 12 kali 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 7. Nek kali pangkatnya ditambah, nek bagi pangkatnya dikurang, sehingga menjadi 12 tambah 3 dikurangi 7. 2 pangkat 8. Itu. Kalau 2 pangkat 8 itu ya kalau bilangannya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu. Jadi sekitar 256 hasilnya. Gitu. Oke, boleh difoto 3 2 1 cekrek. Kita lanjut. Kita ke nomor 17. Oke, kita agak cepat. Ini biasa ya ini ternyata ya. Berarti itu menjadi 5. Naik kali kan ditambah itu ya. 3 pangkat P tambah 4P dikurangi 2P. Sama dengan 5 pangkat 20. Wah. 3 sama 4 kan 7P. Berarti 7P dikurangi 2P 5P berarti. 5, pangkat 5P itu sama dengan 5 pangkat 20. 5 kali berapa hasilnya 20. Ini artinya gini. 5 pangkat P 5 kali P sama dengan 20. Ya, artinya 5 kali titik-titik sama dengan 20. Berarti titik-titiknya isinya adalah P, yaitu 4 itu. Paham ya? Boleh cekrek 3 2 1 cekrek. Kita bersihkan lagi untuk mengerjakan di nomor 18. Oke. Pensilnya tadi. Hari ini Rabu. Rabu. Ingat, kalau hari yang akan datang itu cukup dengan mencari sisa dibagi 7. Kita hitung dulu. 300 dibagi 7 4 28 ya. Kita kurangi 20 2 ya kan. Itu 14. Hasilnya 6. Ini sisa. Berarti kita hitung aja 6 hari setelah hari Rabu. Berarti ini tak kasih dulu 6 hari setelah Rabu. Berarti yaitu Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Nah, tuh. Ternyata 300 hari setelah hari Rabu itu adalah hari Selasa gitu. Paham? Boleh. 3 2 1 cekrek. Kita bersihkan lagi. Kita ke nomor 19. Oke. Ana dan Bila ya. Ana dan Bila mengunjungi perpustakaan. Yang pertama adalah tanggal 13 September 2020. Itu pertama kali. Kemudian si Ana itu 6 hari sekali ya, rajin ya. Si Bila lebih rajin, 5 hari sekali. Dan 6 sama 5 lompat-lompatnya itu atau KPK-nya kan 30 ya. Berarti tinggal ditambah 30 doang itu. Sehingga
Hasilnya adalah 43 September. Padahal kita tahu September itu hanya ada berapa hari? September itu hanya ada 30 hari. Sehingga ini sama artinya dengan 13 Oktober 2020. 30-nya tahu ya tadi ya, KPK ini. KPK 6 dan 5. Nah, kalau yang belum tahu. Dan 5. Yang nggak tahu buka lagi buku catatan waktu SD. Yang nggak tahu lagi boleh dilompat-lompat kayak ini. 6, 12, 18, 24, 30, 36 gitu. Cari yang lompatannya sama-sama ketemu. 20, 25. 30 udah sama. Twing. Nah, gitu. Paham ya? Kita boleh difoto cekrek 3, 2, 1 cekrek. Oke. Kita bersihkan. Kita nomor 20. Wow. Ini seru ini. Oh, berarti ini kan AF sama dengan 2 FB ya. Ini berarti ini 1 FB-nya 1, 2, AF-nya 2. Begitu bacanya. AF kan 2 FB, berarti AF itu FB-nya disambung gitu. AE sama dengan ED, AE sama dengan ED sama. Cara mencari, nah ini harus tahu ya bahwa kalau segitiga, misalnya kamu punya segitiga, misalnya saya kasih contoh aja sih ini. Oke, misalnya ini segitiga siku-siku ya. Ini juga siku-siku. Misalnya gitu. Terus ini ada yang begini, melayot. Nah, tapi kalau ininya sama, maka luas yang melayot, yang segitiga miring banget ini sama dengan luas segitiganya siku-siku, karena tingginya segitiga yang ini ya ini yang di luar ini. Sehingga dari sini ini kita tahu ini. Duh, semoga lurus ya. Nah, yang hijau ini sama dengan yang kuning ini. Sama dengan yang ini. Karena alasnya sama. Ini alasnya sama. Tinggi ketiga segitiga ini ya ini gitu. Sehingga kalau untuk ini berapa sih pecahannya? Kita tinggal ini ya. Coba coret. Kita buat bantuan. Ini kita bagi 3 juga. Set. Oh, gitu. Ya cuma gitu doang. Tuh, misalnya saya warna pink ya. Kita coba warna pink. Nah, ini di pink, ini di pink, ini juga di pink. Nah, ini berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka atasnya juga ada 6. Berarti totalnya kalau diiris-iris jadi segitiga akan ada 12 segitiga. Karena segini 6 segitiga, segini juga 6 segitiga. Ini segini bisa diiris jadi 6 segitiga yang luasnya sama. Nah, jadi bentuk yang hijau ini, ada nggak ya warna hijau yang kita cek ya? Coba deh, warnanya. Aduh, udah pakai kuning aja. Jadi, bentuk yang hijau, bentuk segitiga hijau ini, ke hijau ini, nilai pecahannya adalah pecahannya 1 dari 12 gitu. 12 bener ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tambah 6, 12 gitu. Boleh dicekrek 3, 2, 1 cekrek. Oke. Kita bersihkan lagi, kita lanjut di sudah sampai di nomor 21. Mana ini yang himpunan? Wah, ini gampang ya kalau ini ya. Anak-anak pasti suka mengerjakan ini. Siswa cerdas itu sulit ya. Cerdas di bidang apa? Cerdas di bidang matematika. Ada yang cerdas di bidang melukis mungkin, atau dunia art gitu. Jadi nggak jelas ini ya. Definisinya kurang spesifik di sini. Cerdas itu. Hewan yang besar itu juga kurang spesifik. Karena apa?
Ini kan anak kecil mengatakan kambing itu besar. Kita yang sudah agak tua mengatakan kambing itu ya kecil, kambing yang domba itu. Tapi ada yang tetap kekeh, oh kambing itu ya besar. Terserah, ini karena ini relatif jadi bukan himpunan. Nah, kalau herbivora itu jelas ya, kriterianya jelas. Jadi inilah yang merupakan himpunan. Jadi jawabannya adalah C. Karena terdefinisi jelas. Definisi jelas tanpa ada perdebatan. Oke ya, 3, 2, 1, cekrek. Kita bersihkan lagi. Kita lanjut di nomor 22, kita pakai pensilnya. Maaf ya. P 2 kurang dari X kurang dari 11 ini ada sama dengannya ini. Ini enggak ada. Berarti dia enggak ikut nanti ya. 11-nya enggak ikut walaupun prima. Dan dari sini kita bisa mendaftar P ya. Berarti 2-nya ikut. Bilangan prima 2, 3, 5, 7, tapi 11-nya enggak ikut. Aduh, kepencet tadi. Nah, inilah P. Sehingga yang A mengatakan 2 bukan anggota P. Waduh, kok yang A begitu ya? Kita pakai warna apa ya? Ini ya. Ini mengatakan 2 bukan anggota P, salah ya. Karena harusnya 2 itu anggota P. 5 anggota P. Nah, ini betul nih, pinter nih si B ini. Ini betul. Kemudian C mengatakan 7 bukan anggota P, juga salah. Wong ini ya. Kan 7 harusnya anggota. 11 anggota P, salah. 11 itu harusnya bukan anggota P. Jadi dari sini jawaban yang benar adalah B. Ya, 5 anggota P. Boleh dicekrek, 3, 2, 1, cekrek. Tak bersihkan lagi, kita di nomor 23. Coret. A adalah himpunan bilangan cacah antara 1 dan 2. Cacah itu kan 0, 1, 2, 3. Berarti himpunan A itu adalah himpunan kosong. Ya toh? Kan antara itu pinggir-pinggirnya nggak ikut. Antara 1 dan 2 harusnya cuma pecahan doang, 1 koma sampai hampir 2. Nek B, bilangan genap yang habis dibagi ganjil, wah banyak sekali. Contohnya ya, bilangan genap yang habis dibagi ganjil itu 2. Kan bisa dibagi ganjil. Ganjil yang bisa bagi 2 itu 1. Kemudian 4. 4 tuh bisa dibagi ganjil, kan bisa dibagi 1. 1 kan bilangan ganjil. Semua bilangan genap itu bisa dibagi ganjil. Semua bilangan genap itu bisa dibagi ganjil. Aduh, 1 tuh. Jadi yang bukan himpunan kosong ya yang bukan A. Jadi B bukan himpunan. Aduh, himpunan mana nih? Bukan himpunan kosong. Tuh. 3, 2, 1 boleh dicekrek, silahkan. Kita hapus lagi untuk mengerjakan nomor berikutnya. Nomor 24. Wow. Pasangan himpunan yang ekuivalen. Ekuivalen itu berarti nilai banyaknya anggota sama ya, harusnya N-nya sama. N sama. Kita cek dari himpunan A, kita daftar dulu A. Kita lihat bilangan prima antara 1 sampai 7. Berarti 2, 3, 5, 7. Berarti N-nya 4 ya. Kita lihat yang B. Faktor genap dari 12. Yang bisa bagi 12 yang genap itu 2, 4, 6, 12.
Berarti NP adalah berapa ini? 4. Bilangan cacah kurang dari sama dengan 5, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya. Berarti NC adalah 6. Ya udah jelas ya kalau ini ya. A dan B himpunan ekuivalen. Begitu. Aduh. Boleh dicekrek 3, 2, 1 cekrek. Oke, kita bersihkan lagi buat mengerjakan nomor berikutnya. 25. P adalah faktor dari 24. Siapa sih yang bisa membagi 24? Banyak ya. Tuh. 24 tuh bisa dibagi siapa saja kah dia? 1, 2, 3, 4 bisa. 5 nggak bisa, 6 bisa, 8 bisa, 12 bisa, 24 bisa. Ini faktor dari 24. Kemudian yang Q adalah bilangan genap kurang dari 24. Bilangan genap kurang dari 24. Wah, banyak sekali nih. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Irisan berarti yang sama kita tandai warna hijau. Coba. Yang sama adalah 2, 4, 6, 8, 12. Jadi kelihatan nggak ini? P irisan Q adalah 2, 4, 6, 8, 12. Kan sama-sama ada ya ini. Jadi kalau ini nggak boleh buru-buru, yang penting teliti. Boleh dicekrek 3, 2, 1 cekrek. Oke. Kita lanjut di nomor 26. Wow. P gabung Q. Berarti P gabung Q adalah semua yang ada di sini nih. Semuanya. Semua ini yang ada di dalam ini. Itu adalah P gabung Q. Jadi mudah banget ini. Sebenarnya saya beras saja ini ya. Saya beras saja, coba pakai warna kuning mungkin ya. Oke. Jadi yang termasuk dalam gabungan ya yang ada di sini. Nah, inilah itu. Nah, ketahuan ya. Jadi dari sini P gabung Q. Aduh, lupa tadi. Maaf, belum dihapus. Oke, kita hapus dulu. Kita pilih pensilnya tadi salah, tintanya harusnya yang kecil. Jadi P gabung Q adalah, coba harus teliti ya, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 dulu ini ya, 5 dulu, 6, 7, 8, 10. Itu boleh difoto dulu. 3, 2, 1 cekrek. Kita ke nomor berikutnya. Nomor 27. Alhamdulillah sudah sampai nomor 27. Wow, kita harus ngitung dulu nih P irisan Q. P irisan Q yang sama siapa saja kah? Berarti 3, 5, 7. Nah, kalau R 5, 7, 11, 13. Sehingga kalau digabungin ya, digabungin menjadi
himpunan 3, 5, 7, 11, 13 gitu. 3, 2, 1 cekrek. Boleh. Kemudian kita beralih di nomor 28. A dikurangi B. Wah, berarti ini harus daftar dulu ya. Yang jelas S-nya kan kalau kita daftar semua ya. Kan mumpung latihan nih, kita daftar semua. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Itu S-nya. Ini yang ini ikut, ini nggak ikut ya, karena nggak ada sama dengannya, berarti A-nya adalah 2, 3, 5, 7, 11. Kemudian B-nya faktor dari 12 itu 1, 2, 3, 4, 6, 12. Berarti yang hilang siapa saja sih kalau dikurangi? Yang ada di B akan hilang, berarti A min B itu tinggal siapa? 2-nya hilang, 3-nya hilang, udah. Berarti tinggal 5, 7, 11 gitu. Boleh dicekrek dulu. 3, 2, 1 cekrek. Kita lanjut ke nomor 28, 29. Sekarang kita pakai tinta kuning aja ya, karena kayaknya memang bagus yang ini. Kita coba yang agak coklat. Diketahui P adalah bilangan asli. Nah, kurang dari 7. Bilangan asli kurang dari 7 kita daftar dulu. Asli ya, dimulainya dari 1, nek cacah dari 0, 4, 5, 6. Himpunan bagian dari P ini kan berarti N-nya 6 ya, N-nya kan 6. Berarti kita buat segitiga Pascal sampai 6. Ingat ya, 1, 1. Ini N-nya 1. 1, 2, 1 kan tinggal dijumlahin. 1, ini jadi 3, 3, 1. 1, 4, 6, 4, 1. 1, 5, 10, 10, 5, 1 sampai 6 ya. 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Ini tinggal dijumlahin doang. Ini kita jumlahin, hasilnya adalah banyak himpunan bagian adalah kalau dijumlahin adalah 64. 1 tambah 6, 7 tambah 15, 22 tambah 20, 42 tambah 15, berapa itu? 57 tambah 6, 63 tambah 1, 64. Boleh juga karena N-nya rumus, pakai rumus kayak gini nih. Himpunan bagian itu ada banyaknya ya, kalau ditanya banyaknya ya, itu 2 pangkat N. 2 pangkat 6, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, 64. Sama tuh hasilnya gitu. 3, 2, 1 cekrek. Boleh kita lanjut ya, biar selesai. Sekarang di nomor 30. Bilangan asli kurang dari 7. Wow, kurang dari 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan bagian lagi, berarti bikin segitiga Pascal lagi. N-nya kan 6 ya. Lah kayak tadi doang. 1, 1, 1, aduh. 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Dari situ kedengaran suara pesawat nggak? Karena di atas kayaknya baru ada suara pesawat sih. Oke, 15, 20, 15, 6, 1. Nah,
Ingat ya, yang ini kan urutannya ya, urutannya itu cuma ini. Berarti ini himpunan kosong atau himpunan satuan, duaan, tigaan, empatan, limaan, enaman. Pertanyaannya adalah yang empatan. Berarti ya, jawabannya adalah ini dia. Jadi maaf, pakai yang ini. Jadi banyaknya himpunan bagian dari R yang memiliki 4 anggota. Tulisannya ada 15. Jadi yang ini cuma himpunan kosong satuan, kosong satuan duaan, kosong satuan duaan tigaan, kosong satuan duaan tigaan empatan, kosong satuan duaan tigaan empatan limaan gitu. Terus itu. Boleh dicekrek 3 2 1 cekrek. Kita lanjut ke nomor 31. Wow. Pertama A kurangi B dulu ya. Berarti A kurangi B yang ini. Kita pakai brush ya. Brush kuning ya. A kurangi B kita brush pakai yang agak besar. Kuning aja. A dikurangi B berarti yang ini. Berarti D ini. D-nya hilang. Nah, itu adalah A dikurangi B. Pertanyaannya kan A dikurangi B komplement. Berarti selain yang kuning, itu jawabannya. Jadi, aduh lupa lagi. Hapus. Jadi, lupa lagi. Oh iya, belum milih ini ya tadi ya. Kalian nggak ngingetin sih dari situ. Kita lihat. Pilih. A kurangi B kan yang warna kuning. Kalau komplement yang warna putih. Berarti D, E, F, G, H. Gitu. Boleh dicekrek. 3, 2, 1 cekrek. Oke, kita hapus lagi. Kita lanjut di nomor 32. Dari himpunan A dan B yang semestanya S diketahui NA, NB, NS. Oh, berarti ini suruh gambar ini aja biar kalian enak ya. Kita pakai diagram Venn seperti ini. S-nya totalnya 75. Kita lihat ya. A, B, is ya. Ini ada di dalamnya ada himpunan A sama B. A sama B. A itu satu lingkaran penuh ya. A-nya 32. B-nya berapa itu? B-nya 38. A sama B itu kalau kita gabung ya ada berapa? 32 sama 38 ada 70 gitu. Padahal katanya harusnya ada 63. Nanti di tengah-tengah itu ada 7. Ini 7. Berarti ini berapa ini? Berarti ini 32 kurangi 7. 25. Terus yang ini, wow. Ini berarti 38 dikurangi 7, hasilnya 31. Jadi kalau ditanya yang milih A ada 32, yang milih B ada 38, yang milih kedua-duanya
ada 7. Yang A doang ada 25, yang B doang ada 31. Seperti itu. Lah jawabannya yang mana? Lah pertanyaannya kan yang A irisan B, berarti yang ini. Ini dia jawabannya. Gitu. Ada 7. Boleh dicekrek 3, 2, 1, cekrek. Oh ini. Kita lanjut di berikutnya. Oh. NA irisan B komplement ya. Tadi udah tahu jawabannya ya. Kan S-nya ada berapa tadi? 70 ya, S-nya 70. Kemudian NA irisan B kan tadi udah dihitung 7. Berarti NA irisan B komplement adalah 70 kurangi 7, 63. Ini warnanya salah ya pemilihannya, kontras ini, maaf ya. Atau saya tebalin pakai, tak ganti ya, tak pas-pasin ini. Ulangi, lihat yang sini aja. S-nya lupa kan udah pilih sih. Oke. S-nya kan 70. NA irisan B tadi kan 7. Berarti NA irisan B komplement adalah 70 kurangi 7, 63. Gitu. Boleh dicekrek 3, 2, 1, cekrek. Oke, kita lanjut. Oke. 34. Kita mau pakai kita mau pakai yang kuning selalu aja. Oh, enggak bisa ya. Oke. Dari sebuah kelas 14 siswa membawa jangka. Berarti ini termasuk kayak diagram Venn juga. Kita buat lagi jangka dan busur. Ini kayak mau pelajaran matematika ini. Jangka busur. 12 siswa membawa busur, ini B. 14 siswa membawa jangka, ini C. Entah. Aslinya ini 12, ini 14. 3 siswa membawa jangka dan busur. Berarti yang di sini ini ada 3. Berarti di sini aslinya cuma 9, di sini 11. Di busur ini jangka. 5 siswa tidak membawa baik jangka dan, nah ini dia diagram Venn-nya, yang benar adalah ini. Nah, siswanya ada. Kaget gak kalian? Ada suara dong gitu. Apa? Berapa sih ini coba? 9 tambah 3, 12 tambah 11, 23 tambah 5, 28. Paham ya? Kita lanjut. 3, 2, 1 cekrek boleh? 3, 2, 1 cekrek. Kita lanjut di nomor 35. Nah, kelas 1 nanti latihannya 35 soal aja ya kayaknya. Dari 40 siswa, 20 siswa suka matematika, 18 siswa bahasa Inggris, 9 siswa tidak suka keduanya. Berarti ini nanti adalah tentang diagram Venn. Ini ada 21 matematikanya. Kemudian yang bahasa Inggris itu ada 18. Nah, yang tidak suka kedua-duanya ada nih. Perhatikan nih. 9 siswa ternyata tidak suka keduanya. Wow, berarti gambarnya begini, kita ganti. Ini begini. Harusnya 40.
Tapi yang nggak suka 9. Betul? Berarti tinggal 31 untuk ini dan ini. M dan I. M dan I-nya 31. Padahal di sini kalau kita hitung 21 tambah 18 itu kan 39. Padahal menurut ini harusnya tinggal 40 dikurangi 9 ya. Yang milih itu hanya 31. Berarti ada 8 di sini. Sehingga ini aslinya 13, yaitu 21 kurangi 8. Yang ini aslinya 10. Begitu. Boleh dicekrek 3, 2, 1 cekrek. Iya. Oke. Kita lanjut, apakah masih ada latihannya? Silahkan diulang-ulang supaya paham ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses PTS-nya dimanapun kalian berada.